Halo kawan pajak, senang sekali nih kita bisa bertemu kembali. Kali ini bersama saya Jeki Yulianto di acara Podcast Berkisah Pajak episode 3. Nah kawan pajak, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih bersama para narasumber kita, para Sri Kandi, penyuluh pajak KPP Pratama Bangka. Ada Kak Iis dan Kak Desti. Apa kabar nih Kak Iis, Kak Desti? Hai, alhamdulillah baik Kak Jeki. Baik ya Kak ya, udah siap mengedukasi kawan pajak nih ya Kak ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi sebelum kita mulai nih Kak, saya mau pantun dulu boleh ya Kak ya? Boleh banget. Kawan pajak minta bantuan cakepnya juga ya. Ke pasar pagi membeli rujak, Cakep. suasananya ramai dan berisi. Artinya Bertemu lagi di acara podcast Berkisah Pajak, tempatnya belajar pajak seru dan asyik. Oke. Nah, Kak Desti dan juga Kak Iis, kali ini kita akan bahas tentang apa nih, Kak? Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mudahnya penggabungan NPWP istri dengan suami Kak Jeki. Terus gimana nanti kita mudahnya atau gampangnya kita akan bahas bersama. Oke. Iya, betul sekali itu Kak Jeki dan kawan pajak semua. Episode kali ini sangat spesial ya Kak Desi. Betul. Kita akan membahas bagaimana dan mengapa istri itu perlu menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Oke. Kali ini kita akan membantu juga kawan pajak bagaimana sih caranya menonaktifkan NPWP-nya di akun Kortek ya. Betul sekali. Oke, jadi intinya kita akan membahas penggabungan NPWP suami dan istri ya Kak ya? Betul. Topik yang sangat hangat belakangan ini ya Kak ya? Iya. Nah mungkin nih Kak pertanyaan pertama dari kawan pajak gitu ya. Kenapa sih istri itu harus menggabungkan NPWP dengan suami? Dan konsep dasar penggabungan NPWP itu seperti apa tuh Kak Desti? Iya. Jadi pada dasarnya dalam peraturan perpajakan di Indonesia ini keluarga itu diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi Kak. Jadi penggabungan ini tidak lagi sesuatu hal yang baru dan ini sudah legal di Indonesia, bahwa apalagi sejak ada Kortex berlaku ini ya Kak, itu nanti penggabungan istri dan suami itu sangat berpengaruh pada saat pelaporan SPT tahunannya Kak. Seperti itu. Nah tadi kan alasannya ya kayak alasan penggabungan NPWP suami dan istri. Nah kalau cara istri menggabungkan NPWP ke suami, nah itu seperti apa tuh Kak Iis? Iya, jadi jika istri memilih untuk menggabungkan NPWP-nya dengan suami ya Kak Jeki, maka si istri harus memastikan nih langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu NPWP istrinya yang pertama harus nonaktif. Oke. Lalu yang kedua, nih istri itu sudah masuk ke daftar keluarganya si suami dan menjadi tanggungan ya. Betul. Lalu yang ketiga, nih keuntungannya nih, SPT itu hanya dilaporkan oleh suami. Jadi penghasilan si istri itu akan otomatis masuk ke SPT-nya suami Kak Jeki. Seperti itu. Jadi cukup satu lapor SPT. Cukup satu lapor SPT saja ya Kak. Dan caranya tadi penggabungannya sangat mudah ya Kak. Mudah sekali. Jadi NPWP istri dinonaktifkan, kemudian data istri dimasukkan ke DUK atau data unit keluarga di akun suami seperti itu ya Kak. Cukup mudah ya Kak ya. Mudah sekali. Oke, nah Kak Desti tadi kan dibahas langkah pertamanya itu istri menonaktifkan NPWP-nya. Betul. Nah itu caranya seperti apa tuh Kak Desti? Iya. Jadi cara untuk istri menonaktifkan, yang pertama istri harus bisa masuk ke Kortex istri ya. Jadi sudah melakukan aktivasi, sudah bisa login, dan juga dipastikan sudah bisa membuat kode otorisasi atau sudah memiliki kode otorisasi. Setelah masuk ke akun Kortex istri, silahkan klik di menu portal saya, lalu scroll ke bawah di bagian perubahan status. Nanti silahkan dipilih mengenai perubahan status untuk penonaktifan. Kemudian jangan lupa dipilih yang alasannya itu adalah istri atau wanita kawin yang awalnya mau melakukan kewajiban perpajakan sendiri PHMT, tapi ingin melakukan penggabungan dengan suami. Silahkan diisi formulirnya,
Kemudian jangan lupa nanti ada yang harus diupload, yaitu KTP istri, KTP suami, dan juga kakak. Karena itu akan memberikan data ya, apakah benar data istri tersebut atau suaminya itu adalah sudah satu keluarga suami istri. Jangan lupa diklik, dicentang di bawah, lalu disubmit atau disimpan. Nah, setelah itu nanti akan diproses oleh KPP terdaftar. Paling lama itu adalah 5 hari kerja Kak Jeki. Jadi nanti dari 5 hari kerja itu akan dilakukan penelitian oleh KPP terdaftar si istri, nanti akan disetujui atau ditolak. Tapi biasanya kalau kelengkapannya sudah tepat gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, nanti insya Allah akan disetujui. Disetujui ya Kak ya. Oke, jadi caranya seperti itu, kawan pajak bisa dicatat. Kak Jeki, betul. Jadi kalau misalkan kawan pajak nih wanita kawin yang ingin menggabungkan NPWP dengan suami, berarti nggak perlu kantor pajak ya kayak bisa lewat akun Kortex si istri tersebut ya kayak lewat akun Kortex istri di portal saya seperti itu ya kawan pajak ya. Nah kemudian nih Kak Iis, setelah kawan pajak wanita kawin tadi menonaktifkan NPWP-nya, langkah berikutnya apa tuh Kak Iis? Oke, setelah tadi si istri menonaktifkan NPWP-nya untuk menggabungkan NPWP-nya ke suami, langkah berikutnya adalah, ini kan berarti NPWP istri sudah nonaktif ya. Sudah nonaktif, betul. Jadi sekarang si istri itu harus memastikan bahwa dia sudah bisa melakukan penggabungannya sudah sesuai ya. Jadi pertama kali ya harus masuk ke akun Kortex si suami nih. Akun Kortex suami seperti biasa ya, masuk ke akun Kortex hanya memakai identitasnya suami. Lalu pilih ke profil saya. Lalu ke informasi umum, diklik informasi umum lalu diedit. Lalu diedit, kemudian dicek tuh data unit keluarganya atau family tax unit ada di sebelah kiri. Lalu jika belum ada nih nik istri, ditambahkan saja nih Kak Jeki dan kawan pajak. Ditambahkan nik istrinya, lalu jangan lupa klik pilih tanggungan ya. Harus dipastikan bahwa si istri ini menjadi tanggungan si suami. Setelah itu kalau sudah sesuai tinggal disubmit saja. Sudah selesai, mudah sekali ya Kak ya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ya Kak ya, untuk penonaktifan NPWP istri itu pakai akun istri, kemudian menambahkan data istri di unit pajak keluarga itu di akun Kortex suami. Jadi kawan pajak nih nggak perlu jauh-jauh ke kantor pajak untuk penggabungan NPWP suami istri, bisa dilakukan secara mandiri ya kawan pajak. Ya langkah-langkahnya bisa diikuti seperti yang dijelaskan Kak Desti dan Kak Iis tadi gitu. Di akun Kortex suami ya, suaminya sendiri ya. Suaminya bisa, suami orang ya Kak ya. Jangan ya, harus suami sendiri ya kawan pajak ya. Iya. Nah, suami orang ya. Betul. Dicari sama istrinya. Nah, Kak Desti, tadi kan kita udah bahas nih langkah-langkah penggabungan NPWP suami istri. Istri dinonaktifkan, kemudian masukkan data istri di akun suami. Nah, kalau sudah digabungkan, itu dampaknya itu seperti apa Kak, dampak penggabungannya? Jadi ada beberapa dampak yang dari penggabungan suami istri tadi. Yang pertama, bahwa nanti suami berarti melaporkan kewajiban perpajakannya dalam satu keluarga. Jadi penghasilan suami dan penghasilan istri dilaporkan dalam SPT suami yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Iis. Yang kedua, lalu bagaimana sih cara memasukkan penghasilan istrinya dalam SPT suami? Jadi silakan dimasukkan penghasilan istrinya itu sebagai penghasilan final dari suami. Dengan memasukkan penghasilan final sebagai penghasilan final ke suami itu, dia tidak akan mengganggu untuk menghitung penghasilan dari suaminya. Terus dan juga ketika memang pure penghasilan suami itu berasal dari penghasilannya tanpa diganggu dari penghasilan istri, berarti secara pasti perlakuan kewajiban perpajakannya juga akan lebih mudah cara menghitungnya. Seperti itu Kak. Jadi dengan digabungkan itu lebih mudah ya Kak ya, pelaporan SPT-nya yang tadinya suami istri sekarang cukup suami saja, sementara penghasilan istri dimasukkan ke penghasilan final gitu ya Kak ya. Gitu. Nah kemudian nih Kak Iis, kalau misalkan kawan pajak ini adalah wanita kawin yang sudah menggabungkan NPWP dengan suami, tapi kawan pajak ini misalkan PIC dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah, kan masih butuh akses Kortex, tapi statusnya non efektif. Nah itu tetap bisa ngakses Kortex nggak tuh Kak Iis? Baik Kak Jeki dan kawan pajak semua, ini yang jadi pertanyaan banyak
wajib pajak ya. Betul. Jadi terutama untuk istri-istri yang memang dia mungkin pejabat di kantornya atau penanda tangan. Ya, jadi jangan takut Kak Jeki. Si istri masih bisa menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya ya. Jadi untuk tanda tangan faktur atau bukti foto, ini si istri walaupun statusnya nonaktif dia masih bisa. Oh, masih bisa ya Kak? Ya, masih berhak dan itu sesuai dengan ketentuan ya. Lalu untuknya pokoknya melakukan tugas-tugas yang memang tugasnya si istri yang seperti tadi penanda tangan, sebagai penanda tangan itu ya masih bisa dijalankan seperti itu. Jadi jangan takut. Kebanyakan kan mungkin wajib pajak ketika non aktif dia takut nanti saya sudah tidak bisa tanda tangan, tidak bisa bikin konsep atau mungkin tanda tangan saya tidak sah seperti itu ya Kak Desti, karena kan status saya non aktif. Takutnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi tidak ada maksudnya tidak ada pengaruhnya untuk dia sebagai penanda tangan misalnya, dia tetap berhak dan bisa untuk menandatangani bukti potong dan e-faktur misalnya. Gitu. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir ya kalau misalkan kawan pajak adalah wanita kawin yang statusnya non efektif karena sudah gabung suami, tetap bisa mengakses akun Kortex begitu ya Kak ya. Oke, nah kemudian nih Kak Desti, ada pertanyaan nih dari kawan pajak. Misalkan kawan pajak adalah wanita kawin yang belum punya akun Kortex, terus pengen punya akun Kortex nih sehubungan dengan pekerjaannya. Nah itu gimana tuh caranya Kak? Iya, yang pasti berarti yang pertama nanti silakan dari kawan pajak. Kalau belum punya akun Kortex ya berarti silakan nanti diaktifasi Korteksnya. Atau kalau misalkan belum punya NPWP gitu ya, atau belum terregistrasi NIK-nya, berarti silakan nanti dari kawan pajak untuk mengakses Korteksnya. Silakan nanti diregistrasikan dulu di menu registrasi atau daftar NPWP ya. Nanti diregistrasi, cukup pilih yang registrasi only. Nah setelah itu nanti diikuti saja alurnya. Nanti jangan lupa di terakhir nanti akan ada foto selfie. Tapi kalau memang sebelumnya kawan pajak sudah memiliki sudah terregistrasi NIK-nya, berarti silakan nanti tinggal diaktifasi aja akun Korteksnya di menu aktivasi akun Kortex. Dan kalau memang tadi kita konsepnya bilang akan penggabungan, balik lagi ketika sudah masuk ke akun Korteksnya, berarti silakan digabungkan dengan suaminya yang masuk ke tanggungan atau di UK dari akun Kortex suaminya. Jadi ada dua opsi ya Kak ya, kalau kawan pajak adalah wanita kawin yang pengen punya akun Kortex. Kalau misalkan dia belum punya NPWP, ya registrasi dulu, entah itu registrasi only atau daftar baru begitu ya Kak ya. Kalau misalkan dia sudah punya NPWP, ya sudah tinggal aktivasi akun begitu ya Kak ya. Sangat mudah caranya Kak ya. Oke, nah kemudian nih Kak Iis, tadi kan kita udah bahas panjang lebar nih Kak terkait dengan alasan penggabungan, kemudian juga langkah-langkahnya. Nah, terus mungkin kawan pajak penasaran nih, keuntungannya apa sih Kak dengan penggabungan NPWP suami istri ini Kak? Oke, ya Kak Jeki, ini juga mungkin jadi salah satu pertanyaan wajib pajak yang akhir-akhir ini banyak dipertanyakan. Betul, ngapain sih saya harus gabungin NPWP itu? Terutama kalau kita sosialisasi ke wajib pajak ya Kak Desti, pasti mereka kenapa sih saya harus menggabungkan? Dampaknya apa? Efeknya apa? Jadi wanita yang emang lagi betul, apalagi di sosmed ini lagi hits banget lagi hits banget Kak. Penggabungan ini ya. Jadi ada beberapa keuntungan sih sebenarnya ketika istri ini menggabungkan NPWP-nya ke suami ya. Tadi mungkin sudah disinggung juga. Yang pertama mempermudah administrasi ya, salah satunya yaitu tidak perlu lapor SPT nih si istri. Jadi yang biasanya suami lapor, istri lapor, sekarang hanya cukup suaminya saja yang lapor. Jadi ya sangat mempermudah administrasi ya. Dan otomatis kan ketika hanya suaminya yang lapor, penghasilan si istri itu kan langsung masuk ke penghasilan suami ya Kak Desi ya. Dia masuk ke penghasilan final ya, dan tidak dihitung ulang pajaknya. Terutama itu sih ya. Ya, lalu yang menambah hitungan itu yang paling ditakutin kayaknya. Kalau dihitung ulang nanti bisa jadi kurang bayar ya Kak ya. Di medsos ramai tuh Kak, nanti kurang bayar. Udah nihil kan. Padahal kita sudah dipotong oleh kantor, sudah nihil harusnya. Tapi ketika kita lapor SPT lagi dengan yang masing-masing lapor, itu kan otomatis akan ada penghitungan ulang dan dihitung ulang secara progresif. Jadi kemungkinan ya bisa jadi, kemungkinan besar kemungkinan ya kurang bayar tadi. Akan
ada pajak yang harus Iya. disetor lagi Betul. ketika Kecuali lapor kawan SPT. pajak, misalkan nggak masalah ya udahlah nggak apa-apa kurang Iya, bayar sejuta 2 juta ya silakan gitu ya. Apa lah, yang penting saya punya NPWP Iya. sendiri gitu. Iya. Ada juga, makanya ini nanti akan diserahkan ke wajib pajak. Iya. Silakan yang ingin dilaksanakan yang mana diserahkan ke wajib Betul. pajak. Cuman Oke. kalau secara aturan perpajakan sebaiknya digabung karena satu kesatuan ekonomis tadi ya kak ya. Betul ya. Oke. Seperti tadi sudah disebutkan. Lalu untuk selanjutnya apa tuh kak? Status perpajakan ya kak? Iya, status perpajakannya menjadi lebih mudah ya. Iya betul. Pokoknya jadi simpel lah Iya. dengan menggabungkan NPWP itu. Iya. Nah oke. Kak Desti nih, kan kawan pajak sering dengar tuh ada status perpajakan KK dan PH. Itu artinya apa sih kak KK dan PH? Kakak ya, kakak dan PH ya Kak Jeki. Mm-mm. Jadi kalau kakak itu berarti dia melakukan penggabungan ya. Mm-mm. Jadi pelaporannya itu suami dan istri dilakukan penggabungan atau istri itu tidak Jadi kakak itu artinya bahwa suami istri tidak menghendaki atau tidak melaksanakan hak kewajiban secara terpisah. Oke. Yang tadi sudah kita jelaskan Iya. sebelumnya Iya. bahwa itu digabungkan Digabungkan. antara penghasilan suami dan penghasilan istri dilaporkan dalam satu SPT tahunan. Kemudian kalau PH itu adalah pisah harta yang artinya suami dan istri itu melakukan pemisahan harta. Ketika berarti yang artinya kalau pisah harta berarti kewajiban pelaporannya juga terpisah Kak Oke. Jeki. Jadi dia dan untuk PH ini dia harus disahkan di notaris Kak, jadi harus ada pengesahan dari notaris biar dia bisa juga melakukan pelaporan dengan status PH. Oke, jadi kalau kakak itu adalah penggabungan ya kayak seperti yang kita jelaskan dari awal tadi ya. Kalau misalkan suami istri digabungkan NPWP-nya statusnya kakak. Betul. Nah kalau PH itu ada perjanjian pisah harta Harta. dari notaris seperti itu ya, Iya. Kak. Nah kemudian nih Kak II selain kakak dan PH kan ada HB dan MT. Iya. Nah itu apa sih Kak HB dan MT itu? Oke, Kak Jeki. Jadi melanjutkan yang tadi ya. Iya. Jadi status perpajakan kita tuh tadi yang seperti disebutkan Kak Desti, Iya. ada KK, ada PH, Iya. lalu selanjutnya ini ada HB. Iya. Jadi kalau HB itu ya hampir mirip sih dengan PH Oh. ya. Suami istri yang hidup berpisah tapi ini berdasarkan putusan hakim. Oke. Jadi harus ada putusannya terlebih dahulu nih. Mm-mm. Jadi nanti penghitungan pajak penghasilannya dilakukan sendiri-sendiri Sendiri-sendiri. juga. Oh. Juga. Oke, jadi ya untuk selanjutnya ada MT. MT, apa itu, Kak, MT, Kak? MT itu apa memilih Memilih terpisah ya? terpisah. Iya, memilih Oh. terpisah. Memilih terpisah. Ah, Istilah saya nggak mau perpajakannya. bareng kamu. Iya. Jadi suami istri yaitu istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara terpisah dari suaminya. Jadi bersama tapi terpisah gitu ya Kak. Betul, nggak tahu ya gimana ya berpisah tapi Iya. bersama tapi untuk Iya. berpisah lah Iya pokoknya. betul. Jadi izin menambahkan Kak, Ya. jadi kalau untuk yang MT ini biasanya untuk yang wajib pajak yang tadi yang kalau dia tidak mau melakukan kewajiban bareng-bareng, Ya, ya. nah silakan pilihnya yang MT. Iya. Oke. Begitu. Berarti mirip-mirip ya Kak ya. PH, Mirip-mirip sih. HB, MT itu intinya terpisah ya Kak ya. Betul, Oke. terpisah. Oke, jadi kawan pajak nih silakan memilih jenis status perpajakannya sesuai kondisi realnya ya. Betul. Tapi kalau untuk wanita kawin disarankan secara aturan perpajakan digabungkan sehingga status perpajakannya adalah yang kakak biar dia digabungkan dan yang lapor SPT cukup suaminya Suami saja begitu ya Iya. Kak ya. Oke. Tapi ada loh Kak Jeki fenomena yang statusnya kakak, Ya, cuma yang kakak itu istrinya. dan kakak istrinya. Iya, kalau dulu kita mengakalinya ketika kita lapor sendiri-sendiri ya. Jadi si istri itu sebagai kakak ya. Iya, Oh, tapi mungkin gitu. secara kalau dulu masih bisa ya Kak Iya. sendiri DJP online, tapi Betul. yang untuk Cortex sih itu akan mendetek karena kita sudah terdetek Ngeling ya, Kak, ya, ngeling dengan ya, Dukcapil kalau ya. keluarganya Iya. itu sudah ngeling datanya nanti akan terbaca nih kalau memang status yang bersangkutan itu adalah istri, dia kalau mau lapor kakak seharusnya tidak bisa. Betul. Gitu. Mau berarti mau nggak mau MT kalau memang mau melaporkan kewajibannya perpajakan sendiri. Sendiri gitu. Nah, kayaknya kita udah bahas semua nih Kak terkait dengan penggabungan NPWP suami istri. Masih ada Kak? Masih ada yang mau dijelaskan lagi nggak Kak? Terkait apa dengan ya? penggabungan. Jadi intinya
untuk yang wanita kawin yang tadi kita sudah jelaskan bahwa atas penghasilan istrinya itu dimasukkan sebagai penghasilan final, itu khusus untuk istri yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, Kak Jeki. Jadi ketika istri sebagai karyawan saja, mungkin sebagai kayak saya dengan Kak Iis ya, sebagai PNS gitu ya, penghasilannya hanya dari pegawai gitu ya, dan mungkin untuk istri-istri sebagai pegawai swasta, nah hanya mendapatkan penghasilan dari dia bekerja, nah itu silakan masukkan penghasilan dari istri itu di sebagai penghasilan finalnya. Penghasilan final. Jadi dia tidak dihitung kembali ya pajaknya ya. Betul. Jadi yang lapor SPT cukup suaminya saja, sementara penghasilan istri dimasukkan di penghasilan final lampiran L2 ya. L2, iya betul L2. Nanti jadi silakan pas nanti kawan-kawan pajak ingin melaporkan, jangan lupa nanti ketika ada pertanyaan, karena di Kortex ini yang baru kan pertanyaan ya, atau tidak, silakan nanti kawan pajak merasakan experience baru untuk pelaporan SPT tahunan di Kortex ini. Nanti silakan ketika ada pertanyaan, apakah Anda mendapatkan penghasilan final, silakan dijawab iya, mengakomodir memasukkan penghasilan istri di penghasilan final tersebut. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan muncul di SPT ya, pertama kali ya Kak Desi ya. Pertama kali kita membuka SPT dan akan melaporkan, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sesuai dengan kondisi yang realnya. Ketika kita misalnya seperti tadi Kak Desti jelaskan, kita sudah gabung nih, penghasilan istri sudah gabung dengan suami, otomatis kan ketika ada apakah ada penghasilan yang dikenakan PPh final, kita harus jawabnya iya. Jangan sampai kita jawab tidak, nanti kita bingung. Kok tidak ada yang saya masukin penghasilan istrinya di mana ini? Jadi memang perlu hati-hati untuk menjawab pertanyaan yang ada di induk. Betul Kak. Dan mungkin kalau kawan pajak nih masih bingung, masih belum ada gambaran terkait pengisian SPT tahunan, kawan pajak bisa ikut kelas pajak pengisian SPT tahunan ya Kak ya, di bulan Januari nanti. Infonya akan kita sampaikan di Instagram kita di @pajakbangka. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk follow Instagram kita. Nanti informasi terkait kelas pajak dan lain sebagainya kita sampaikan di situ ya Kak ya. Betul sekali. Dan kita akan mengadakan banyak kelas pajak ya, karena kita bersemangat untuk membantu kawan pajak semua untuk melaporan SPT tahunan dengan Kortex. Dengan Kortex sistem yang dan baru. ada pilihannya Kak Jeki untuk ikut kelas pajaknya. Kita membuka selama ini kita membuka kelas offline dan online ya. Jadi untuk mungkin wajib pajak yang lokasinya jauh dari KPP Bangka bisa mengikuti secara online. Di MS Teams ya. Ya, di MS Teams, dan juga tidak hanya orang pribadi ya Kak ya, ada juga untuk yang badan begitu ya Kak ya. Nanti silakan kawan pajak bisa mengikuti kelas pajak tersebut. Oke, sangat jelas sekali nih Kak penjelasan dari Kak Iis dan Kak Desti. Terima kasih banyak sudah mengedukasi kawan pajak nih untuk penggabungan NPWP suami dan istri. Terima kasih kembali. Iya. Kita juga udah non-aktif ya Kak Desi. Iya, kita sudah non-aktif karena kita sebagai istri ingin melakukan kewajiban menggabungkan dengan suami. Supaya tidak kurang bayar ya Kak ya. Betul sekali. Biar suami aja yang lapor, kita tinggal terima beresnya. Jadi istri enak berarti ya Kak ya. Enak. Tapi Kak Jeki nggak jadi istri. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih juga nih kawan pajak sudah menyimak podcast kita pada hari ini terkait penggabungan NPWP suami istri. Semoga podcast kita ini bermanfaat buat kawan pajak, khususnya dalam menggabungkan NPWP ya Kak ya. Dan itu tadi nggak harus ke kantor pajak, jadi bisa dilakukan secara mandiri. Oke. Sambil santai. Sambil santai, sambil dimana ngopi, saja. dimana saja. Harus antri-antri ya. Iya. Kapan saja dan di mana saja ya Kak ya. Oke. Sambil boboan, sambil nyemil, iya. Asal jangan sambil tidur ya Kak ya. Susah. Iya. Kawan pajak kalau gitu. Kami pamit undur diri. Saya Jeki Yulianto bersama para narasumber KPP Pratama Bangka, Elvi Sukaisih, Makan Bakpia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast Begisa Pajak selanjutnya.